Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat badan dan sehat jiwa. Oke, kembali lagi bersama Bang Aju di sini. Ini mohon maaf ngomongnya agak pelan-pelan karena takut ganggu yang lagi tidur. Oke, kali ini saya akan membahas tentang kebanyakan orang yang lama sembuh dari anxiety disorder. Oke, tapi sebelum saya membahas itu, saya mau kasih sedikit pengetahuan kepada teman-teman semua yang ada di sini. Ya, ini tentang persamaan manusia, persamaan kita dengan smartphone atau handphone ya. Oke, jadi gini, banyak pengguna handphone kadang yang kecewa dengan handphone yang dia punya. Mungkin dia ngerasa, oh pencahayaannya kurang bagus, volumenya kurang maksimal, penyimpanannya nggak beres nih, kadang cepat penuh, atau banyak hal lainnya. Padahal handphonenya belum tentu bermasalah. Biasanya itu karena kita nggak tahu settingannya seperti apa, cara kita settingnya seperti apa. Oke, mungkin dari pencahayaan yang harusnya kita setting jadi normal kembali, atau dari volume suara dan yang lainnya. Ya, jadi belum tentu handphone yang bermasalah, tapi karena kadang kita nggak tahu cara settingnya seperti apa. Setelah kita tahu cara settingnya seperti apa, kita baru tahu, oh ternyata handphone yang bermasalah. Tapi cuma karena kita yang nggak tahu cara settingnya seperti apa. Nah, sama halnya seperti manusia. Pada saat dia menyimak suatu video gitu kan, atau misalnya orang-orang yang penderita anxiety disorder ya, dia melihat video motivasi, oh cara sembuh seperti ini atau yang lainnya gitu kan, terus dia ngerasa, oh nggak ada pengaruhnya sama diri saya tetap sama ya, gini-gini aja setelah nonton itu. Nah, bisa jadi teman-teman di sini belum setting pikirannya, sehingga teman-teman tidak bisa maksimal dalam menerima informasi-informasi yang padahal itu bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jadi sebenarnya kita juga bisa setting diri kita ya, setting gelombang pikiran kita untuk bisa mendapatkan informasi yang maksimal. Atau pada saat kita menyimak sesuatu, kita setting pikiran kita atau gelombang pikiran kita itu di kondisi alpha. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung kondisi alpha itu kayak gimana ya, oke, sekarang saya mau bahas di sini ya. Jadi ada namanya gelombang pikiran ya. Gelombang pikiran itu dari kondisi gamma, beta, alpha, theta, dan delta. Nah, kalau misalnya kondisi gamma itu, kalau teman-teman bisa lihat itu ada orang yang nonton konser ya kan, dia lepas kontrol, dia joget-joget, dia loncat-loncat. Nah, itu biasanya dia ada di kondisi gamma. Nah, kalau untuk kondisi beta itu sendiri, beta itu biasanya kalau misalnya ada orang yang lagi ujian ya, lagi menjalani ujian, dia berpikir keras. Jadi kondisi beta itu dimana orang sedang berpikir keras atau berpikir lah ya. Nah, kemudian ada yang namanya kondisi alpha. Kondisi alpha itu di saat kita relax, santai, oke. Seperti saat ini ya, kita ngobrol santai, relax. Nah, itu kondisi alpha. Kemudian ada kondisi theta. Biasanya kalau kondisi theta itu, kalau misal teman-teman lihat temennya lagi mengigau ya, lihat orang yang lagi tidur terus dia mengigau, biasanya itu di kondisi theta. Nah, kadang di saat dia mengigau itu kita bisa aja komunikasi dia dan dia merespon ya. Dia bisa merespon karena dia masih mendengar di sekitar, tapi responnya itu atau komunikasinya itu masuk ke dalam mimpinya. Dan kondisi ini pun biasanya dimanfaatkan oleh para praktisi hipnosis untuk memberikan sugesti-sugesti. Yap. Nah, kemudian ada kondisi delta. Delta ini dimana bisa dibilang hampir hilang kesadarannya. Kalau contohnya itu seperti orang yang tidur lelap, dia sampai mengorok, dia mengorok dan susah banget buat dibangunin, biasanya itu di kondisi delta. Oke. Jadi belum saya membahas tentang kenapa sih orang yang menderita anxiety disorder itu kadang lama sembuhnya. Oke. Jadi sebelum saya membahas itu, saya mau minta teman-teman untuk setting gelombang pikirannya di kondisi alpha. Ya, kenapa nggak di beta aja? Gini, kalau di beta biasanya kan beta itu dia berpikir. Kondisi di mana otak kita berpikir. Biasanya dalam kondisi itu kita akan banyak menyangkal, akan ada defensif. Nah, jadi apa yang harusnya kita dapat itu ada informasi-informasi kita tangkis, kita sangkal. Oke, makanya kenapa ada istilah kosongkan gelas ya, kosongkan gelasmu sebelum kamu menyimak atau menerima informasi yang insya Allah bisa bermanfaat ya. Kosongkan gelas itu di mana kondisi kita ada di gelombang pikiran kita ada di kondisi alpha. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang mau saya sampaikan. Jadi gini teman-teman, kenapa sih banyak orang yang lama sembuhnya dari anxiety disorder? Sebenarnya masalahnya sama ya, masalah kepanikan, masalah kecemasan atau gangguan kecemasan ya, yang semua orang itu bisa ngerasain. Semua manusia bisa ngerasain cemas, bisa ngerasain panik tanpa terkecuali. Contoh kecilnya seperti ini, kita minta anak muda yang sehat, yang normal, yang baik-baik aja kondisinya, kita minta dia masuk ke dalam room. Dia masuk ke dalam room, mungkin pada saat dia masuk itu gak kenapa-napa, tapi lihat tunggu 15 menit
30 menit, lihat apa yang terjadi, dia akan panik. Dia akan panik, dia akan nyesek dadanya. Kenapa? Karena dia berada di ruangan yang sempit, ruangan yang kecil. Hal itu pun sama seperti apa yang terjadi dengan kita selama ini. Ya, coba teman-teman ingat kembali pada saat teman-teman panik. Pada saat teman-teman panik, itu teman-teman ngerasa teman-teman itu cuma sendiri. Nggak ada yang bisa ngerti teman-teman. Ya kan? Ngerasa sendirian, ngerasa terpojok, ngerasa tertekan. Dan akhirnya panik. Oke. Dan satu hal yang bikin teman-teman akan terus panik adalah teman-teman menyiapkan ruang hanya untuk satu orang, yaitu diri sendiri. Contohnya seperti ini, kebanyakan yang saya tahu, termasuk saya sendiri pada saat itu ya, saya menghabiskan pertanyaan tentang diri saya. Semua yang saya pikirkan hanya tentang diri saya. Saya selalu tanya-tanya, kenapa saya seperti ini? Kenapa saya ditakdirkan seperti ini? Kedepannya saya akan kayak gimana? Lalu saya harus berbuat apa? Atau semua pertanyaan itu pertanyaan tentang diri saya. Jadi saya hanya memikirkan satu orang dalam hidup saya, itu saya sendiri. Jadi seperti saya membuat ruangnya itu hanya untuk saya sendiri. Ya. Jadi kebayangkan, ruang untuk satu orang itu sempit. Dan ruang yang sempit itu akan memicu kita untuk panik. Akan memicu kita untuk cemas, sesak dada. Oke. Saya rasa teman-teman sudah mengerti di sini ya. Kalau mengerti kita bungkus ya lanjut. Oke. Jadi terus gimana caranya? Gimana caranya untuk kita nggak panik? Gimana caranya kita untuk cepat-cepat selesai dari penyakit ini? Dari serangan panik atau gangguan kecemasan? Caranya adalah perluas ruang hidup kita. Di saat kita memikirkan hanya satu orang dalam hidup kita, yaitu diri kita sendiri, ruangan kita akan menjadi sempit, ruang hidup kita akan menjadi sempit. Jadi saat ini coba untuk pikirkan orang-orang lain, coba pikirkan orang-orang di sekitar kita. Di saat kita berpikir gimana tentang saya, gimana saya harus gimana, kalau saya kayak gini saya harus gimana, semua tentang diri kita. Oke, bagi waktu kita untuk orang lain. Bukan berarti nggak boleh sama sekali untuk cerita, enggak gitu. Oke, kalau bagi untuk orang lain terus gimana caranya? Saya harus ngelakuin apa gitu kan? Apa yang teman-teman bisa, apa yang teman-teman punya, share, bagikan ke orang lain. Contoh hal kecil misalnya seperti ini. Mungkin di sini teman-teman ada yang udah lama mengalami serangan panik atau gangguan kecemasan. Mungkin ada yang 1 tahun, 2 tahun, atau ada yang beberapa bulan. Oke, selama waktu yang teman-teman udah lewatin itu, di saat teman-teman lagi kumat atau lagi ngerasain panik, biasanya teman-teman ngapain? Oke, ada cara ampuh apa yang teman-teman udah punya? Atau misalnya lagi asam lambungnya lagi naik, atau misalnya nggak bisa tidur atau gimana? Oke, mungkin dari situ teman-teman mempelajari sesuatu yang teman-teman punya. Oke, teman-teman bisa bagikan di kolom komentar atau dimanapun itu, atau misalnya di Facebook atau di mana, atau mungkin lebih mudahnya di sini di bawah, mungkin ada yang lihat bisa tahu juga gitu ya. Jadi buat nilai lebih untuk diri sendiri ya. Kenapa di saat kita cuma memikirkan diri kita, ingat itu sama aja kita membuat ruang untuk satu orang, membuat ruang yang sempit yang pada akhirnya akan membuat kita panik. Dan saya tahu teman-teman gak mau gitu. Jadi sekarang diperluas ruangnya. Jangan cuma memikirkan diri sendiri, jangan siapkan hidup untuk hanya satu orang ya. Teman-teman bisa bagikan apapun itu, bagikan pengalaman-pengalaman yang lain. Percaya sama saya, itu akan memudahkan, itu akan menjadi suatu proses di mana teman-teman akan insya Allah akan lebih cepat sembuh, tentu atas izin Allah Tuhan kita. Dan kalau misalnya saya udah coba tapi kenapa saya masih kayak gini, enggak masih kayak gitu. Di saat kita mencoba berarti ada sesuatu yang baru, kita sedang melangkah menuju kesembuhan kita. Jadi jangan pernah menyerah. Oke. Teman-teman sedang berproses. Di saat teman-teman melakukan hal itu, teman-teman sedang berproses. Ya, semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa dipahami dengan baik ya. Jadi saya di sini nggak ada maksud untuk menggurui atau ngerasa lebih hebat, ngerasa lebih pintar atau apa, enggak. Kebetulan memang alhamdulillah qadarullah saya mengalaminya lebih dulu. Jadi ada sesuatu yang sudah saya pelajari dan memang saya berniat ini untuk saya bagikan ke teman-teman yang mungkin ada pada kondisi saya pada saat itu. Jadi saya harap cepat berlalu karena saya tahu rasanya seperti apa. Makanya saya pengen udahlah, teman-teman yang saat ini nonton yang punya masalah terhadap asam lambungnya atau tadi yang saya bilang gangguan kecemasan, mudah-mudahan cepat sembuh lah, udah selesai lah gitu kan. Saya pengen sih kayak gitu. Dan jangan lupa untuk tetap saling bantu ya, karena dengan saling bantu tadi kita sebenarnya kita sedang memperluas ruang hidup kita. Oke, itu aja sih yang mau saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman bisa maafin kalau ada penyampaian saya yang kurang bagus atau ada yang kurang nyaman dari video ini ya. Jangan lupa nih untuk nonton ini, saya ingetin ini tontonan berbayar ya.
Tapi tenang, bayarnya nggak perlu pakai uang, jadi jangan lemes, nggak perlu pakai tenaga sama sekali, nggak. Bayarnya cuma pakai BPJS, bayar pakai jempol dan subscribe. Oke teman-teman, semoga sehat selalu, baik-baik aja kondisinya, dan bisa cepat-cepat sembuh lah. Karena apa? Karena kita pilih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.